Selamat datang kami ucapkan kepada Datu Luwu ke-40 Yang Mulia Haji Lamaradang Makulau Opu Tobau SH di lingkup Sivitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Palopo pada hari ini 4 Agustus 2021 dalam kegiatan Kuliah Budaya Tanah Luwu di Peresmian Pusat Studi Luwologi. Dan kami persilakan untuk mengambil tempat. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, kembali kami ucapkan selamat datang kepada Datu Luwu ke-40 Yang Mulia Haji Lamaradang Makulau Opu Tobau SH beserta dengan rombongan, dan kita sambut dengan persembahan tari padupa oleh mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Palopo sebagai bentuk kesyukuran kami sebagai keluarga besar Institut Agama Islam Negeri Palopo. Terimalah persembahan tari padupa.
Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Datu Luwu ke-40 Yang Mulia Haji Lamaradang Makulau Opu Tobau SH di lingkup Sivitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Palopo. Semoga kehadiran Datu Luwu ke-40 pada hari ini membawa keberkahan bagi kita semua, khususnya untuk keluarga besar Institut Agama Islam Negeri Palopo. Mohon izin Datu, Pak Rektor, kami mulai acara pada hari ini. Tabe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Datu Luwu ke-40 Yang Mulia Haji Lamaradang Makulau Opu Tobau SH, yang kami hormati Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo Bapak Profesor Dr. Abdul Pirol MAG beserta Ketua Dharma Wanita Persatuan Negeri Palopo, Ibu Dr. Badaria MAG, dan para Wakil Rektor, Kepala Biro AUAK IAIN Palopo, para Dekan, dan para pimpinan lembaga dan unit Institut Agama Islam Negeri Palopo yang berbahagia. Yang kami hormati, para tamu undangan telah hadir, perwakilan dari Dinas Pariwisata Kota Palopo, perwakilan dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palopo, telah hadir para pimpinan perguruan tinggi se-Kota Palopo. Yang kami hormati seluruh peserta kuliah budaya baik offline maupun online yang sama berbahagia. Dengan memohon petunjuk dan ridha Allah Subhanahu wa taala, acara kuliah budaya Tanah Luwu dirangkaikan dengan peresmian Pusat Studi Luwulogi oleh Datu Luwu ke-40 Yang Mulia Haji Lamaradang Makulau Opu Tobau SH dengan tema dari IAIN Palopo untuk Tanah Luwu dan Peradaban pada hari ini 4 Agustus 2021 bertepatan dengan 25 Zulhijjah 1442 Hijriah, dimulai dengan mengajak Bapak dan Ibu hadirin melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, mari bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin kami mohon berdiri. Dilanjutkan lagu Mars IAIN Palopo. Sun
Bapak Ibu hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang sama berbahagia, selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Ahsan Takwim SPD MPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, selanjutnya mari bersama mengaminkan doa yang akan dipandu oleh Bapak Ustadz Teguh Arafa STHI MAG. Kepadanya disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita menundukkan hati, menundukkan fikiran, menundukkan kepala, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon petunjuk dan ridhonya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tuballighuna biha aqghayati bil khairati fil hayati wa ba'dal mamat birahmatika ya arhamar rahimin. Allah Tuhan yang maha kasih dan maha penyayang, di pagi yang indah dan penuh berkah, di bawah langitmu yang teduh dan mentarihmu yang cerah, kami segenap Wijato Luwu dan Civitas Akademika Yayan Palopo bersimpuh atas nikmat warisan budaya yang Engkau anugerahkan kepada kami sebagai nikmat-Mu yang utuh. Engkau jualah yang mengatur alam seisinya. Limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, kepada para pahlawan pendahulu kami di Tanah Luwu, kepada para penggagas, para pejuang, para pendahulu Yayan Palopo. Mereka berkorban demi Ibu Pertiwi, mereka berjuang agar negeri ini tetap kokoh berdiri. Peluk erat dan dekaplah mereka dalam lautan rahmat dan ampunan-Mu yang tiada bertepi. Ya Allah, Tuhan yang maha memberi petunjuk, bimbinglah kami semua sebagai generasi penerus bangsa, agar dapat mewarisi negeri ini dengan sebaik-baiknya. Ringankan langkah kaki kami, agar kami dapat mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun negeri ini dengan kekuatan iman, keluhuran moral, dan kemuliaan pengetahuan. Ya Allah, Tuhan tempat kami berlindung dan mengadu. Hari ini 4 Agustus 2021, bimbinglah kami dalam rahmat-Mu pada kuliah budaya dan peresmian Pusat Studi Luwologi. Jadikanlah hari ini sebagai momentum untuk dapat merekatkan persatuan dan kesatuan kami sebagai anak bangsa. Jauhkan kami dari perselisihan, permusuhan dan perpecahan. Jernihkanlah fikiran dan hati kami untuk memahami makna sejati bahwa menjaga warisan budaya adalah memanusiakan dan memerdekakan manusia itu sendiri. Ya Allah, tempat kami kembali. Ampunilah semua dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan para pemimpin dan pendahulu kami. Terimalah perjuangan mereka yang telah menjaga warisan budaya dan memerdekakan bangsa ini. Muliakanlah mereka dengan hiasan surga-Mu. Ya Allah, ya Hamid, bimbinglah kami para hamba-Mu, agar bukan hanya pandai bersyukur atas nikmat-Mu, tetapi juga pandai bersabar atas cobaan-Mu. Bukan hanya pandai bersikap ikhlas, tetapi juga mampu bersikap istiqamah. Ya Allah, ya Hadi, ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang harus kami hadapi, masih banyak hambatan yang harus kami lalui, masih banyak tanggung jawab yang kami
Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, selanjutnya mari bersama menyaksikan pemutaran video profil Pusat Studi Luologi Institut Agama Islam Negeri Palopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses launching Luologi Institut Agama Islam Negeri Palopo. Launching Luologi ini diikhtiarkan sebagai jalan untuk memadukan pendidikan dan kebudayaan yang bertumpu pada warisan nilai dan khasanah budaya tanah Luwu. Semoga Luologi IAIN Palopo menjadi jembatan bagi segenap sivitas akademika dan berbagai kalangan untuk bersama-sama membangun tanah Luwu yang lebih maju dan sekaligus membangun peradaban dan kemanusiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus yang meriah kepada Pusat Studi Luologi IAIN Palopo. Baik Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, selanjutnya mari bersama mendengarkan sambutan Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Abdul Pirol MAG. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang terhormat
Datuk Luwu ke-40 yang mulia Bapak Haji Lamaradang Makulau Opu Tobau SH, Rektor, Dekan Fakultas, Direktur Pasca Sarjana dan pimpinan Lembaga Unit IAIN Palopo, yang terhormat para pimpinan instansi setanah Luwu, yang terhormat Sivitas Akademika dan tenaga kependidikan IAIN Palopo, para peserta kuliah budaya, baik yang mengikuti secara langsung maupun melalui online. Mengawali sambutan ini, kami mewakili seluruh warga kampus dan keluarga Institut Agama Islam Negeri Palopo mengucapkan selamat datang dan selamat berkunjung di kampus IAIN Palopo kepada Yang Mulia Datuk Luwu. Kami juga menyampaikan selamat datang dan selamat bergabung kepada tamu undangan dan peserta baik secara offline maupun secara online. Yang Mulia Datuk Luwu, izinkan kami untuk melaporkan secara singkat perkembangan Institut Agama Islam Negeri Palopo. Yang pertama, transformasi kelembagaan. Kampus kita ini sudah beberapa kali mengalami perubahan. Mula-mula di tahun 1968 didirikan sebagai fakultas cabang dari IAIN Alauddin Makassar. Kemudian berkembang tahun 1997 menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo, dan karenanya sudah berpisah dari IAIN Alauddin Makassar. Tahun 2014 terbit Peraturan Presiden nomor 141 tahun 2014 menetapkan STAIN Palopo beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri Palopo. Yang kedua, kami laporkan lokasi kampus kita ada di 3 lokasi yang berdekatan. Kampus pertama di sebelah barat, ada rektorat dan beberapa gedung kuliah. Kemudian kampus 2 di depannya ini ada 3 gedung besar atau 4 gedung besar. Yang pertama gedung Pinisi yang kita biasa sebut Pinisi Saweri Gading yang kita tempati ini, meskipun tidak semegah Pinisi UNM Makassar, tetapi yang kita mau capai adalah semangat dari para leluhur kita yang ingin kita perkenalkan, ingin kita jaga dan ingin kita wariskan. Kemudian gedung perpustakaan di sebelah Fakultas Tarbiyah. Kampus 2 ini memang masih perlu pembenahan, oleh karena masih banyak yang belum kita selesaikan. Semoga pada kesempatan yang berikutnya dapat kita lebih sempurnakan. Kampus 3 jaraknya sekitar 500 meter dari sini, lokasi seluas 2,7 hektar
dan Dekanat Fakultas Usuluddin Dakwah. Kemudian gedung ruang kuliah masing-masing 3 lantai. Untuk kurun pembangunan gedung-gedung kita ini yang di kampus 1 ini dibangun pada tahun 2016. Kemudian untuk gedung fakultas kita bangun pada tahun 2017 dan 2018. Untuk pengembangan kami memiliki lahan SMP 8 yang sudah dihibahkan pemerintah kota kepada YN Palopo, kurang lebih 1 hektar. Kemudian juga hibah dari pemerintah Kabupaten Luwu seluas 11,4 hektar. Ini untuk pengembangan YN Palopo yang kita sedang proses untuk menjadi Universitas Islam Negeri Palopo, atau apa namanya nanti kami membutuhkan masukan-masukan. Kalau di tempat-tempat lain itu kadang memberi nama dengan nama ulamanya, kadang juga dengan nama raja atau sultannya. Nanti kita serahkan kepada masyarakat untuk memberi nama. Kemudian jumlah program studi kita ada 17 pada S1. Ada 4 fakultas, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, dan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Kemudian pasca sarjana dengan 3 prodi. Jumlah mahasiswa secara keseluruhan mendekati 10.000 orang mahasiswa. Dengan dosen sekitar 200 orang dan tenaga kependidikan 200 orang. Visi kampus atau visi YN Palopo yang kami tetapkan adalah terkemuka dalam integrasi keilmuan berciri kearifan lokal. Karena itu YN Palopo pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari budaya Tanah Luwu dalam pengembangan kajiannya. Yang mulia kami juga sampaikan, oleh karena itu budaya menjadi sesuatu yang sangat penting. Dalam teorinya bahwa perubahan sosial paling tidak melibatkan 3 aspek, yaitu sistem kepribadian, sistem budaya, dan sistem sosial. Sementara itu kita juga memahami bahwa dimensi budaya ada yang statis, tetap, dan ada yang dinamis. Sehingga budaya Tanah Luwu tidak boleh kita posisikan sebagai budaya yang sudah selesai. Tetapi aspek dinamisnya berada di tangan para pewarisnya. Karena itu pula budaya perlu dipelajari dan jangan disimpan di museum. Keramatkan. Budaya memiliki fungsi-fungsi yang perlu kita kembangkan. Fungsi-fungsi pembentukan karakter, fungsi praktis dalam rangka transformasi sosial yang menekankan nilai moral, dan fungsi kearifan yang dimiliki oleh budaya itu sendiri. Oleh karena itu, variabel budaya ini menjadi penting juga untuk mengoreksi pandangan bahwa hanya politik dan ekonomi itulah yang menjadi panglima. Sehingga dengan ini kita memahami pentingnya budaya itu. Yang mulia, karena itu kami memohon restu
wejangan dan juga doa dari Yang Mulia dan segenap Wijata Luwu untuk pendirian Luwu Logi Yayan Palopo, sekaligus memohon perkenan Yang Mulia untuk meresmikan. Luwu Logi diharapkan menjadi pusat studi keluhuan yang berkaitan dengan budaya tanah Luwu, kearifan lokal, dan berbagai aspek kehidupan di tanah Luwu. Sebagai akhir dari sambutan ini, kami menyampaikan kuru semangat kepada Yang Mulia Datu dan juga kepada semua peserta Bapak dan Ibu sekalian, serta kepada panitia yang mempersiapkan kegiatan ini. Kami memohon maaf manakala ada hal yang tidak berkenan selama kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai apa yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, selanjutnya mari bersama mendengarkan wejangan dalam kuliah umum budaya Tanah Luwu oleh Datu Luwu ke-40 Yang Mulia Haji Lamaradang Makulau Opu Tobau SH. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin salam sejahtera pula bagi keluarga saudara kita yang non-muslim. Pertama-tama sebelum saya memulai sambutan saya, bahwa kemarin kami Kedatuan Luwu sedang berduka cita karena salah satu Dewan Adat Tinggi Kedatuan berpulang ke rahmatullah, yaitu Andi Sana Kira Opu Tobau Mak Dika Pondrang. Oleh karena itu mohon doa, mohon dimaafkan kepada seluruh kesalahan-kesalahan beliau. Bapak-bapak, ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Rektor IAIN Palopo, Profesor Dr. Abdul Firol, yang juga sahabat saya, bapak-bapak pembantu rektor, dekan, dan seluruh sivitas akademika IAIN Palopo, dan anak-anak mahasiswa yang sangat saya harapkan ke depan. Masa depan ada di tangan kalian. Masa depan budaya Tanah Luwu ada di tangan kalian. Perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa apa itu Luwu? Satu-satunya kerajaan di Nusantara ini yang sejak didirikan hingga saya menjabat sebagai Datu Luwu ke-40 tidak pernah berubah. Sejak zaman Batara Guru
hingga Lamaradang sama. Lebih dari 1000 tahun yang lalu didirikan ini. Kedatuan Lu, Majapahit, Sriwijaya, Mataram Lama, Mataram Baru sudah berguguran. Namun kedatuan Lu tetap berjaya di bumi ini. Karena Lu memang diberikan hidayah untuk Wijah Tolu dan seluruh alam semestanya yang ada di tanah Lu. Lu artinya apa? Lu diturunkan atau Lu diturunkan, diulur. Lalu kemudian menyebar. Yang diturunkan siapa? Putra terbaik Dewata Patotaya. Itulah Batara Guru. Putra terbaik, bukan putra yang ecek-ecek. Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita. Putra terbaiknya dari 9 putra Patotoe yang dipilihkan untuk Tanah Luwu adalah putra terbaiknya. Artinya apa? Dari awal kita memang itu baik dan bahkan terbaik. Sumber daya manusia kita terbaik. Lalu kemudian alamnya dihampar, itu lalu alam selalu dihampar sedemikian rupa. Kita tahu kisah Ilagaligo bagaimana Batara Guru turun dengan mendebar benih, padi, burung-burung, itulah kisah itu. Alam Tanah Luwu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Tidak ada satupun, saya sudah mengembara kemana-mana, tidak ada satupun yang menyamai alam Tanah Luwu. Kita contohkan saja Bali yang begitu hebat. Tapi apakah Bali punya tambang emas? Tidak. Jogja yang begitu hebat. Apakah mereka punya tambang nikel? Tidak ada. Inilah karunia yang harus kita syukuri bersama. Jadi dua, antara sumber daya manusianya yang terbaik, lalu kemudian diberikan pula alamnya yang terbaik. Lalu kenapa kita sekarang tidak terbaik? Karena kita sudah lupa mensyukuri nikmat Tuhan yang diberikan. Di era Sorowako ribut antara pemangku adat. Hanya karena sebutir gula. Para agama, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh ribut. Manusianya sudah mulai ribut. Hanya memikirkan materi, harta. Oleh karena itu saya tidak pernah suka jika ada yang bertanya, kenapa istana Kedatuan Luwu tidak semegah istana-istana lain? Saya menjawabnya bahwa istana di Luwu itu bukan bangunan, tapi hatinya. Wijah Luwu dimuliakan payungnya. Perlu saya sampaikan bahwa Kedatuan Luwu punya aturan, tatanan,
diterapkan dalam simbol-simbol, bahasa-bahasa simbol. Kedatuan Lu mempunyai 5 simbol utama yang orang Lu sendiri kadang tidak paham. Bahkan saya pun sebenarnya tidak paham secara filosofinya. Namun entah kenapa saya bisa paham. Tidak pernah ada satupun yang mengajarkan kepada saya apa itu simbol. Ada 5 simbol utama kita. 3 itu adalah singkeru simulajaji. Yang pertama itu yang tertinggi. Yang kedua adalah Tandrasula. Tandrasula itu kalau saya pernah naik haji itu mirip mirip sa'i. Lalu kemudian sulapa. Yang keempat simbolnya adalah pakkanalu. Doke pakkanalu. Selama kita menjadi manusia tidak boleh ada satu. Manusia itu pasti berpasang-pasangan. 2. Itulah doke pakka. Yang tertinggi juga adalah payung relu. Itulah kemuliaan. Baik, kesempatan ini saya coba terangkan satu-satu. Apa itu simulajaji? Itulah perjanjian kita sebagai manusia Lu. Pada saat hembusan napas pertama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah berjanji bahwa sebagai orang Lu wajib hukumnya melakukan kebaikan-kebaikan. Tidak pantas orang Lu melakukan keburukan, melakukan korupsi misalnya, mensalimi rakyatnya, antara sesama merasa lebih hebat daripada yang lain. Bangsawan merasa paling hebat daripada masyarakat lain. Itulah simulajaji. Itu adalah ruh Tuhan. Yang kedua adalah Tandrasula. Kalau orang Hindu itu di keningnya itu ada 3. Ada juga horizontal. Ternyata Tandrasula itu usaha. Usaha selama Anda hidup sebagai manusia. Selama ruh yang diberikan Tuhan itu. Itulah usaha manusia. Tidak ada satupun keberhasilan. Tidak ada satupun juga keinginan yang bisa dicapai tanpa usaha. Ruh Tuhan diberikan kepada kita untuk dilanjutkan usaha. Inilah yang sekarang kita alami. Saat ini kita sedang melaksanakan kehidupan itu sendiri. Kita mungkin kalau di Muslim jelas sekali usaha itu sa'i. Bagaimana Siti Hajar begitu kerasnya usahanya sekedar mencari air. Tapi itu simbol. Mirip sama kita. Saya waktu naik haji semua saya bisa lakukan kecuali sa'i. Karena susahnya, walaupun sudah ada AC di dalam, gak bisa. Saya cuman
3 kali, lalu kemudian naik ke atas yang kosong untuk melengkapi. Begitu sulitnya. Ternyata memang usaha itulah yang sulit. Mengisi kehidupan itu sulit, tidak gampang. Yang ketiga, sulapa-apa. Sulapa-apa banyak yang menyatakan bahwa itu 4 penjuru angin. 4 penjuru angin, air, api, dan bagi saya tidak. Itu adalah simbol daripada pertanggungjawaban atas usaha yang kita lakukan, atas tandra sula yang diberikan, atas singker simulajaji yang diberikan. Pertanggungjawaban. Sulapa apa artinya? Padang mahsyar. 4, betul, 4 penjuru. Tapi itu adalah simbol pertanggungjawaban atas sandra sula Anda. Dari 3 ini hanya 1 yang dimiliki manusia, yaitu tandra sula. Singkeru simulajaji, sulapa apa adalah milik Tuhan. Tidak ada manusia yang punya minta pertanggungjawaban setelah kita meninggal. Tidak ada hak manusia yang menghembuskan roh kepada kita, tapi melakukan usaha itulah milik manusia. Dari 3 simbol itu hanya 1 milik manusia. Itulah tandra sula. Simbol keempat, diberi 2 simbol terakhir itu diberikan kepada para pemimpinnya. Apa? Mau pemimpin keluarga, pemimpin wali kota, gubernur, sampai presiden. Siapapun jadi pemimpin, termasuk dahulu Bapak Rektor. Itulah pak dan payung relu. Pakka artinya siapa pembawa pakka di awalnya. Itulah Dewata Matandro Ulawangit. Dewata yang bertanduk emas. Gawainya apa Totoy? Pemegang pakka pertama kali. Apa itu pakka? Dan tugasnya apa itu Dewata Matandro Ulawangit? Ternyata tugasnya luar biasa. Sebagai pemimpin harus menjaga keseimbangan. Keseimbangan di sini tidak harus 50-50. Sangat dinamis. Itu nih pakka, betul-betul dipegang, harus dipegang oleh para pemimpin. Dia begitu menjadi pemimpin tidak boleh hanya yang disukai. Tidak hanya golongannya. Kita hidup ini berjalan berdasarkan asas keseimbangan. Bukankah alam semesta ini beredar sesuai dengan asas keseimbangan? Bukankah diri kita ini juga asas keseimbangan? Jasmani rohani kita dua. Patupu riyade mupasandre sarae dua. Tidak boleh adat saja. Harus disandarkan pada agama. Pada zaman dulu hanya tatanan adat yang berlaku. Pada zamannya Pajong Erlu Wetan Rirawe dibentuklah Dewan Adat 12. Sebelumnya
tidak ada adat, maunya Datu, maunya Pajung. Lalu kemudian Wetendir Rawe membuat tatanan adat yang harus dijalankan oleh Dewan Adat 12. Namun pada masa itu belum ada Tuak Kadi, baru hanya adat. Nanti setelah zamannya Pajunge Lapatiwara dibikinlah Tuak Kadi. Pengertian daripada sara di sini tidak hanya syariat Islam, tidak, tapi juga berlaku ketentuan sara menurut agama lain. Ini lalu berjalan pada asas keseimbangan, tumpukan pada adat. Tumpu itu bagaikan buku yang ditumpuk. Namun buku itu akan roboh semakin tinggi, maka akan roboh jika tidak bersandar pada hukum-hukum agama. Saudara-saudaraku sekalian, kesempatan ini memang saya sudah persiapkan untuk membicarakan ini, agar kita sebagai orang Luwu maupun yang nanti dalam pusat studi keluhuan, inilah yang harus dikaji. Satu saja Anda kaji udah susahnya bukan main. Coba kajilah sing keruk sing melajaji. Agama berlaku. Berjalan pada asas keseimbangan. Pakka Rilu. Tidak ada satupun kerajaan yang memiliki pakka. Ada Trisula, orang Hindu, Trisula. Orang Bugis, tombak, satu. Bagi orang Luwu, tidak. Karena bagi kami, orang Luwu, satu itu hanya milik Tuhan. Keesaan Tuhan. Harus dua. Sama. Tidak. Dibutuhkan kebijaksanaan daripada seorang pemimpin. Oleh karena itu, Pakka senantiasa di samping saya kanan untuk mengingatkan saya agar selalu mentaati asas ini. Kepentingan pribadi saya harus ditekan demi kepentingan masyarakat. Keinginan saya pribadi harus ditekan untuk masyarakat. Luar biasa lu. Lalu kemudian yang simbol terakhir kita lah, inilah simbol tertinggi bagi seorang pemimpin, yaitu payung Rilu. Saya lihat seluruh 4 kabupaten kota menggunakan logonya adalah payung. Tapi pernah saya tanya kepada salah satu pemimpin, kenapa kita gunakan payung? Loh, payung itu simbolnya logo. Iya betul. Apa itu payung? Coba menghadap ke atas. Lihat alam semesta ini. Bukankah itu payung? Bukankah kubah masjid itu adalah payung?
Payung artinya kemuliaan. Separuh payungnya tetap dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lingkaran. Singkeruk kembali kepada singkeruk. Separuh payungnya diberikan kepada orang lu. Wijat lu. Separuhnya lagi dimintakan pertanggungjawabannya kelak. Allah yang punya. Kemuliaan. Pada tahun 1575 ada 3 pertemuan raja di Goa. Sudah saya lihat pertemuannya itu mengikrarkan 3 teluk pecoy. Di tengahnya Kedatuan Lu, sebelah kanannya Goa, sebelah kirinya Boneng. Goa, keahliannya, kekuatannya, powernya. Boneng, kepandaiannya, kekayaannya. Tapi itu manusia sekali. Kekuatan itu manusia sekali. Kecerdasan, kekayaan, manusia sekali. Apa yang diberikan dulu? Payung. Kemuliaan di tanah lu. Bukan kekayaan, bukan kehebatan, perang, bukan kepandaian. Karena sampah diberikan, sudah kita miliki. Itulah yang tadi semula. Bahwa manusia lu sudah diberikan di awal adalah manusia terbaiknya dan alamnya udah punya kita, itu tidak diberikan lagi, tapi diturunkan adalah kemuliaannya, payungnya, payung lu. Oleh karena itu dalam sejarah lu tidak pernah berperang hanya karena ambisi. Dewa Raja perang dengan Mori karena Mori menyalahi perjanjian. Sestia Raja ikut berperang karena sepupu sekalinya dan dia menjaga keseimbangan. Dia tidak perlu nama antara Sultan Hasanuddin dan Arupalaka. Orang tidak tahu bahwa di tengahnya itu Setia Raja. Itulah kemuliaan. Kita tahu bahwa seluruh semenanjung Malaysia, Malaya adalah Wijatelu. Dari 9 kerajaan, 7 berasal dari Lu. Karena saya sudah pernah ke sana semua. Dan kita orang Lu sangat dihormati oleh mereka. Bukan karena kita pandai, bukan karena kita kaya, tapi kita dianggap manusia yang mulia. Bagaimana kita tahu dalam sejarah bahwa Opu V bisa menjadi raja di Selangor, Johor, Melayu, Riau. Itu bukan karena kehebatan perang, tapi bagaimana sikapnya dia sebagai pemimpin tanah Lu. Opu V, Opu Demparani, Opu Demarewa, dan sangat dihormati. Lu tidak memerangi orang, tapi dia membantu orang yang dizalimi. Tidak untuk mencari kekayaan, tidak untuk mencari kemewahan, tapi membantu keluarga kerajaan yang disalini oleh orang lain. Bukankah itu sifat-sifat kemuliaan? Tidak suka ada penzaliman diri terhadap orang lain.
Saudara-saudaraku, mohon maaf agak panjang mungkin karena harus utuh ya agar kita paham, terutama adik-adik mahasiswa, bahwa Anda orang Lu harus paham betul bahwa kita memiliki 5 simbol utama. Dan kelima-limanya menurut saya luar biasa. Karena penuh dengan filosofi, ajaran, tatanan adat. Harapan saya terhadap kepada IAIN Palopo secara umum maupun pusat studi ini sering berkelahi. Padahal dia lupa bahwa Todok Puli Temalara itu bukan menusuk-nusuk orang. Todok Puli Temalara artinya responsibility. Amanah harus dilaksanakan sesuai badiknya. Tidak boleh berhenti, harus tembus keluar. Itulah Todok Puli Temalara. Tembus, artinya jika Anda diberi amanah, laksanakan amanah, apapun resikonya. Maksud saya, termasuk Pak Rektor, termasuk Andi Jema. Andi Jema seorang raja besar, punya kekayaan luar biasa, punya power politik yang luar biasa. Tapi begitu dia menyatakan itulah Todok Puli Temalara. Responsibility atas setiap apa yang diucapkan. Titah raja harus dilaksanakan. Todok Puli Temalara. Adik-adik saya, anak-anak saya, kalau ke istana foto-foto ada Todok Puli Temalara, bukan kehebatan kita karena bukan itu, tapi responsibility, pertanggungjawaban, tanggung jawab atas amanah yang diberikan. Karena kita kaitkan Todok Puli Temalara dalam kaitannya dengan Hari Perlawanan Rakyat Luwu 23 Januari, perang itu untuk menjalankan Todok Puli Temalara. Saya rasa harapan saya tinggi sekali kepada Luwu ini, karena begini, 2 tahun sejak saya menjadi datu, saya bicara kepada salah satu universitas di Palopo. Bisakah ada berbicara tentang Luwu? Alhamdulillah, ternyata di IAIN ini yang sampai saya minta IAIN lah menjadi pelopornya. Harapan saya memang, ayo sama-sama dengan Istana Kedutaan Luwu bicarakan tentang keluhuan kita. Saya rasa demikian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang silap, namun demikian tidak terbersih orang. Harapan dan doa saya kepada Institut Agama Islam Negeri Palopo beserta seluruh sivitas akademik
Bapak Rektor sebagai pemimpin, pembantu Rektor dan Dekan, semua tolong diserap dalam batin kita bahwa kita Wijatul. Doa saya semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita, meridhai pusat studi Luologi agar nanti menjadi pelopor budaya Tanah Luwu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Tetap di atas ya. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Datul Luwu ke-40 yang mulia Haji Lamaradang Makulau Oputo Bau SH. Mohon izin tetap di atas panggung. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia. Selanjutnya peresmian Pusat Studi Luologi Institut Agama Islam Negeri Palopo secara simbolik ditandai dengan pemukulan gendang oleh Datul Luwu ke-40 yang mulia Haji Lamaradang Makulau Oputo Bau SH didampingi oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo. Kami persilakan dengan hormat kepada Yang Mulia Datu Luwu ke-40 Haji Lamaradang Makulau Oputo Bau SH untuk pemukulan gendang pertama dilanjutkan atau disusul oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo. Kita beri aplaus yang meriah kepada Datul Luwu dan Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo. Selanjutnya penandatanganan piagam peresmian sebagai tanda bahwa pada hari ini Pusat Studi Luologi Institut Agama Islam Negeri Palopo telah diresmikan oleh Yang Mulia Datul Luwu ke-40. Kita beri aplaus sekali lagi, terima kasih kami ucapkan. Dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, pemberian cenderamata oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo kepada Datul Luwu ke-40 yang mulia Haji Lamaradang Makulau Oputo Bau SH. Kita beri aplaus sekali lagi. Terima kasih kami ucapkan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo sebagai bentuk penghargaan dari keluarga besar Sivitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dan selanjutnya pemasangan PIN Kedatuan Luwu kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dipasangkan langsung oleh Datul Luwu ke-40 kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, sementara kita saksikan bersama Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, Datul Luwu ke-40 memasangkan PIN Kedatuan Luwu kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Datul Luwu ke-40. Baik Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, kepada Datul Luwu dan Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo kami persilakan untuk kembali ke tempat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kerampoki indek kampungku, dau tata lupai lempang kijolo, tatiroi yang asang toka baloang, ya to negara ganyigi buang. Ya mite tanahku tanalu, tanah kajajianku, wanua mapatuo na ewa ialena, na mite tanah kajajianku. Inde miteki ngai jaji, inde miteki ngai toro, inde miteki ngai bagi cerita, ya mite tanah kajajianku. Tanalu, ya mite tanahku tanalu, tanah kajajianku, wanu mampatuo na ewai alena, ya mite tanahku tanalu. Inde miteki ngai jaji, inde miteki toro, inde miteki ngai pagi cerita, ya mite tanah kajajianku. Inde miteki ngai jaji, inde miteki ngai toro, inde miteki ngai pagi cerita, ya mite tanah kajajianku. Tanalu, tanah kajajianku. Kita beri aplaus yang meriah kepada adik-adik dari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo yang tergabung dalam PSM Pandawa pada pagi hari ini mempersembahkan satu lagu untuk kita semua. Baik Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia,
sebelum acara kita tutup pada pagi hari ini, kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah tergabung secara online, kepada seluruh Sivitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Palopo yang telah tergabung pada pagi hari ini. Dan juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh yang hadir secara offline dalam ruangan kita pada pagi hari ini dalam kuliah budaya Tanah Luwu yang dirangkaikan dengan peresmian Pusat Studi Luwulogi oleh Datuk Luwu ke-40 Yang Mulia Haji Lamaradang Makulau Oputobau SH. Dan selanjutnya mari kita beristirahat sejenak. Iya, dari Dinas Pariwisata kami persilakan untuk mengambil tempat di depan bersama dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palopo. Kami persilakan untuk ke depan, perwakilan dari institusi yang ada di Kota Palopo, perguruan tinggi yang ada di Kota Palopo, bisa bergabung untuk mengambil tempat.
Mohon izin Datulu yang kami hormati, Bapak Rektor yang kami hormati, sebagai bentuk kebahagiaan kita pada hari ini, kita akan dokumentasi berfoto bersama. Sesi pertama kami undang dengan hormat Yang Mulia Datulu bersama dengan Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo. Di atas. Iya, iya. Dan bersiap-siap kami undang para dekan, direktur pasca sarjana dan pimpinan lembaga dan unit Institut Agama Islam Negeri Palopo yang hadir secara offline pada pagi hari ini. Dan juga bersiap-siap kami undang dari Perpustakaan Kota Palopo dan Dinas Pariwisata Kota Palopo. Kami silakan untuk bergabung untuk berfoto bersama. Dan sebentar, adik-adik mahasiswa pengisi acara pada pagi hari ini, dan di sesi terakhir insya Allah penutup teman-teman dari Panitia dan Palita TV Institut Agama Islam Negeri Palopo, Bapak dari perguruan tinggi kami undang dengan hormat, mohon izin Pak. Iya. Iya, tidak sah rasanya jika kebahagiaan kita pada pagi hari ini tidak diabadikan secara bersama-sama. Bersiap-siap teman-teman panitia, kami persilakan untuk mengambil tempat. Adik-adik dari PSM Pandawa, dari Racanayan Palopo, pembawa baki. Mohon izin Ketua LPM, mohon izin Ustadz Tabe, bisa kita bergabung Pak Ketua LPM, Tabe. Tunggu adik-adik dari dokumentasi, ada Pak Ketua LPM. Iya. Iya. Iya, teman-teman panitia mohon izin. Izin Datulu tetap mohon, Pak kami persilakan untuk bergabung. Pak Dr. Firman, iya. Ya, sesi terakhir adik-adik dari pengisi acara pada pagi hari ini, mohon izin Datuk kesiapannya untuk berfoto bersama dengan anak-anak kami pengisi acara pada pagi hari ini. Pak Lelung, mana Pak Lelung? Iya, Ibu Mirna mana? Ibu Lilis?
adik-adik dari Palelung, baju hijau, Ibu Mirna, Ibu Lilis, teman-teman panitia. Kesempatan bahagia pada pagi hari ini kita akan berfoto bersama dengan Yang Mulia Datuk Luwu. Mohon izin Opo Datuk, semua pada pagi hari ini ingin berfoto bersama dengan Yang Mulia. Adik-adik dari Palelung, ayo warna hijau. Iya, Palelung, mana Palelung? Baju hijau. Iya. Terima kasih kami ucapkan kepada Datuk Luwu atas kehadirannya pada pagi hari ini bersama dengan seluruh keluarga besar Yayan Palopo menyampaikan kuliah umum. Dan selanjutnya kita akan beristirahat dan bersantap siang. Excel. Karena Umas berfoto bersama, MC-nya juga begitu Pak Rektor, mohon izin. Ya. Ya, silakan MC. Oke, siap ya. Dan selanjutnya kami persilakan untuk menuju ke ruang makan Bapak Ibu sekalian. Kita santap siang bersama Bapak Ibu Dekan, Ketua LPM, Kepala Perpustakaan, kami persilakan untuk bergabung bersama. Bang, sini penari. Penari.